Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama loh. Hayo tebak, namanya jadi apa? Yap, betul banget. Namanya berubah menjadi lava. Nah, jadi faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma ya guys. Karena aktivitas magma itu beragam. Maka, dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga loh. Seperti tipe erupsinya, bentuk gunung berapi, dan aktivitasnya. Selanjutnya adalah gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang bisa diamati loh teman-teman, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme, yaitu pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme, yaitu pasca vulkanisme. Yuk simak berikut ini. Yang pertama yaitu gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadinya gempa, banyak sumber air yang mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Yang kedua yaitu gejala pasca vulkanisme. Sedangkan untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah munculnya sumber air panas, munculnya sumber gas seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Nah, karena kalian sekarang udah tahu apa itu vulkanisme dan gejala-gejalanya, sekarang aku mau bahas tentang erupsi gunung api ya. Erupsi gunung api. Kamu pasti udah pernah dengar kan tentang erupsi? Erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada dua macam ya guys, yaitu yang berupa ledakan atau eksplosif dan berupa lelehan atau efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat, hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya satu kali. Nah, kalau erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil, sehingga hanya beberapa lelehan yang berangsur keluar. Ini terjadi karena magma di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit ya guys. Jadi, biasanya erupsi tipe ini tidak memiliki ledakan yang dahsyat. Nah, karena dua tipe erupsi ini, gunung-gunung api yang tersebar di bumi memiliki bentuk yang berbeda loh guys. Secara umum, ada 3 jenis gunung api yang perlu kalian ketahui, yaitu gunung api perisai, gunung api mar, dan gunung api strato. Di sini saya akan menjelaskan bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api maar. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang kedua, gunung api perisai. Sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya, seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang ketiga, gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia.
gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Gunung Semeru dan Gunung Raung yang sebelumnya aku bahas juga masuk pada kategori ini ya guys. Status aktivitas gunung api. Nah, kalau sekarang udah tahu beberapa bentuk dari gunung api, pasti kamu penasaran juga kan sama aktivitas gunung api? Di awal tadi, aku sudah bahas tentang Gunung Semeru yang diberi status waspada. Nah, sekarang aku mau kasih tahu lebih detailnya nih tentang status yang diberikan pada Gunung Aktif Indonesia. Tingkat aktivitas gunung api di Indonesia dibagi 4 level atau tingkatan loh guys. Keempat level itu dari paling rendah ke paling tinggi adalah level 1, normal, level 2 waspada, level 3 siaga, level 4 awas.